Salah. Ibu, selamat siang Ibu. Agama apa? Assalamualaikum. Oh, Islam ya. Kristen ya? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Salah. Ibu, selamat siang Ibu. Agama apa? Assalamualaikum. Oh, Islam ya. Kristen. Kristen ya? Oke, silakan Ya. diskusi. Siap. Aku terima pertanyaan aja lah. Apa itu? Mau nanya apa, Bang? Silakan. Aku terima pertanyaan aja lah. Oh, menerima pertanyaan aja. Kenapa gitu? Kok udah nyerah? Oh ya udah silakan apa yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya boleh? Boleh. Silakan. Apa? Mau nanya apa ya? Soalnya tadi lagi pada ribut nih, Bang Mualaf Jangan ribut, enggak. Hanya menjelaskan aja. Antara Muhammadiyah sama nggak ada yang ribut, nggak ada. Lebaran atau kagak, Bang? Oh, lebaran atau kagak? Iya, nggak ada yang ribut, Iya. nggak ada. Nggak ada yang ribut, ini lagi ngebahas lebaran tanggal 21 atau tanggal 22 ya. Makanya ini. Gitu, Bang. Udah. Ayo Abang, apa yang mau ditanyakan, Bang? Koko domba nyasar. Biasa domba nyasar, Bang, ini, Bang. Domba. Terakhir dia kejauh jadi apa dia? Domba nyasar sampai ke mana, Bang? Bilang ribut juga siapa? Indonesia, Bang. Kami tidak ada ribut. Raco. Ini di tappingan. Di Mulut tappingan Mutia Gaco memang gak ada ribut. Siapa yang ribut? Siapa yang ribut sih? Itulah. Aku memang gak ada ribut. Itu Bang Musa sama Bang Aldi hanya menjelaskan bagaimana Muhammadiyah tidak ada keributan. Dan saya menyelesaikan karena itu typing dah udah pada gak jelas. Sembarangan. Ya, aku mau nyampaikan buat Bang Mualaf ya, Bang Mualaf. Ya, mau Silakan. tebas. Ya, Muhammadiyah juga tebas sudah selesai. Nggak lagi mau dibahas. Dua-duanya sama kok, bagus. Nggak ada yang mau apa, bagus dua-duanya. Oke. Yang bagus kalian tuh nggak terawih itulah. Ikut hari raya, gak tau malu kalian ya. Bedar ya. Ayo Pak Gembala, silakan mau nanya apa, sok monggo tak jawab Ya, sampean. buat Bang Mualaf ya. Untuk ajaran barunya tuh di mana nih, Bang Mualaf ya? Tadi Ajaran baru apa, Bang? Iya, maksudnya agama barunya Abang, kan namanya Mualaf berarti agama baru ya. Ya, astagfirullah. Tapi jangan gitu Bun, banyak yang cinta. Aku emang ngomong apa? Ya Allah, aku bilang bagus. Muhammadiyah juga bagus, tapi ngomong apa? Coba korek kuping deh, pada budek. Orang ngomong apa juga? Bagus. Muhammadiyah bagus. Apa gue bilang? Gue ngomong kayak gitu kok. Tenang, Bunda Hesti, tenang. Sabar, woi. Puasa, woi. Aja lah, ini masalah internal kalian ini. Kupingnya sorry, ini masalah internal kalian. Aku turun aja lah. Ya jangan Bang Gembala. Itu tanya apa ajaran barunya tadi kalian, gitu, Bang. Ini masalah intern kalian nggak baik kalau aku masuk. Nggak apa-apa. Ini masalah organisasi masyarakat, Bang, bukan masalah akidah. Itu orang-orang di bawah itu organisasi doang. Iya, biasa. Ini organisasi. Wah, inilah gagal pahamnya. Gitu, Bang. Bukan sekte. Bukan ribut sekte. Kok marahan gitu ya? Tapi kok kalian marahan gitu ya? Yang marah sih enggak marahan, Bang. Enggak marahan. Memang itu tegas. Itulah. Itu taping, ini kerjaan tapingnya di bawah ngeri banget, Cak. Ngeri banget. Iya, Bang Gembala, lihat aja typingnya di bawah kayak gimana. Yang typing dengan Kristen. Jadi kalau Kristen tidak mengetahui di dalam syariat kami ya begitu dia terus membuat narasi-narasi baca typingnya si pembasmi preman itu kayak mana itu Kristen atau apa ya? Saya kurang tahu. Saya tahu saya. Jangan juga dibilang itu tappingnya orang kami lah.
Kalau Ya udah, gini aja Bang Gembala, terbukti Bang ya Gembala, enggak Bang Albi, Bang Mualaf, tenang, kita tanya apa yang mau ditanyakan gitu. Langsung aja to the point. Biar nanti kita disangkanya nggak ribut. Ya, Silakan. enggak, aku mau turun aja, ini masalah intern kalian. Enggak masalah. intern apaan? Ya pertanyaan apaan? Ajaran Anda baru tadi mengatakan baru tadi sampai ajaran baru. imani apa agama saya yang baru, lantas apa yang saya buat masalahnya di mana? Gitu. Enggak, abang. Tadi mungkin aku salah dengar atau apa ya, abang ada bilang apa? Tuhan Yesus kawin apa menikah atau apa? Nah ini kalau itu didasarkan nubuatan ya yang ada di Yesaya maupun yang ada di Mazmur, dinisbatkan itu kepada Yesus, maka kalian harus menelan pahit-pahit ya bahwasanya Yesus itu mempunyai keturunan. Di mana? Di mana dikatakan? Matius 1:13 itu. Apa? Tunggu dinubuatan, tunggu dinubuatkan. Saya tuh dinubuatkan. dinubuatan itu Tunjukin jelas layarnya lah, bahwasanya Bang. orang yang Tunjukin disalibkan. ayatnya lah, Bang. Nggak bisa lah abang begitu membaca abangnya langsung menjelaskan, menyimpulkan. Nggak bisa lah, Bang. Buka anunya, tenang, makanya santai. Makanya itu aku bilang abang, kalau abang udah memeluk yang baru, Ya kenapa panik? Nggak usah mencele kayak gitu. Ya. Loh, ini debat lintas agama, bro, bukan curhat-curhatan. Di Mazmur, ya coba baca di Mazmur, ya kan, dan juga di Yesaya 53 nomor 10. Tetapi Tuhan berkehendak, ya, Tuhan berkehendak, ya, meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah, ya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Nah, ini dan berkehendak Tuhan akan ini terlaksana olehnya. Nah, ini ayatnya di layar. Astaga, Anda kan seorang Kristen, masa tidak tahu ini ayat? Kamu mantan Kristen atau apa? Sini Bang, nggak apa-apa Bang. Sini. Salam. Bisa saya jelaskan nggak? Nih. Bunda. Kasih pula ayatnya. Ini diperbesar layarnya. Tenang dulu Bang Wai, tenang, sabar. Satu-satu ya. Saya jelaskan tentang keturunannya. Gini lah, izinkan saya bicara dulu. Sebenarnya dalam Yesaya 53 ayat 10 mengenai keturunannya itu merujuk kepada murid-murid Yesus. Waduh, itu ketika keturunan kok di kitab Matius. Di kitab Matius. Dengar dulu, di kitab Matius pasal 12. Orang berkata kepada Yesus begini, lihat di luar ada ibu dan saudara-saudaramu. Maka pada waktu itu Yesus menunjuk ke arah murid-muridnya. Dia menunjuk kepada murid-muridnya dan Yesus berkata, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Jadi sebenarnya dalam nubuatan Yesaya 9 itu, dalam Yesaya 10 itu tentang keturunannya itu dalam arti berunjuk kepada murid-murid atau pengikut Yesus. Wah, Yesus berkata, barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Itu. Lalu di ayat ini saya rasa sudah cukup. Lalu di ayat ini bagaimana, bro? Nih di mana nih? Aduh, saya ini nggak bisa kayak orang-orang. Nah, nih di Mazmur di Mazmur 6922 ini gimana? Baca mana? Tolong dibaca. Ini ya, saya bacakan. Ya. Bahkan mereka tentang keturunannya. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dan ayat selanjutnya bahwasanya ini
ayat ini tidak mengesahkan kematian, tapi mengesahkan tentang keselamatan di ayat-ayat selanjutnya itu. Jadi di dalam itu kan nah, itu apa lagi, Bro? itu kan nubuatan Yesus. Ketika Yesus disalib kan mereka mencucukkan ke mulutnya itu kan air asam. Iya, Itu yang terjadi racun, pada kan? waktu Racun kan? disalib. Iya, racun kan? Nah, lalu apakah dia mati? Racun gimana? Loh, itu ada Kok tertulis racun? racun. Itu air asam bukan racun. Ada tertulis racun ini. Nah. Oh, ya ampun. Makanya baca. Anda bagaimana mau menjelaskan pada kami kalau Anda saja tidak membacanya? Kalau mau menjelaskan itu harus dibaca dulu. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu itu pada waktu aku harus memberi aku minum anggur asam. Nah, apa yang mau Anda jelaskan? Itu kan anggur asam, bukan racun. Lah, ini ada racunnya. Astaga naga, Anda pernah baca isi kitab Anda atau tidak? Makanya saya tanya, pasalnya mana? Pasalnya. Lah, itu dari tadi. Di Mazmur mana? Mazmur 69:22. Sudah saya tunjukkan ayatnya tadi. Cumananya kawan ini? Jaringan, gambarnya nggak jelas nih. Ya kan Anda punya Bible, kan bisa dibuka. Nah, menurut orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus, mereka berkata bahwasanya Mesias itu tidak akan mati. Mereka akan hidup selama-lamanya. Mazmur berapa, Bang? Duh, ini. Mazmur 69 nomor 22. Mazmur 69 nomor 22. Nomor 22. 6922. Apa yang dikatakan di situ? Makanya kalau ada orang Kristen mengatakan nabi kami diracun, waduh. Kadang-kadang itu Kristen itu tinggal asal cuap tapi tidak membaca isi kitabnya sendiri sih. Oke, saya bacakan ya. Bahkan mereka memberikan aku makan racun, dan pada waktu itu aku haus, mereka memberikan aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi erat, dan selamatlah mereka menjadi, bawa ke bawah bang, kedua-tiganya biar enak bang. Oke, menjadi perangkap, ya kan? Biarlah mereka jamuan itu menjadi perangkap, apa namanya tuh, ya kan, dan selamatkan mereka menjadi perangkap. Itu udah. Ya, pokoknya selamat di situ. Nah, terus pada Yohanes 12 nomor 34 di sana dikata, orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus berkata, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Gitu. Jadi di hukum Taurat, menurut hukum Taurat, Mesias itu tidak mati. Jadi kan intinya gini bang. Jadi intinya saja, nubuatan Mesias itu kan sudah ada. Memang sudah ada tertulis dalam kitab Nabi, seperti abang bacakan tadi. Terus kenapa kalian tidak percaya kalau nubuatan Mesias itu memang sudah ada tertulis? Iya. Dan Suaranya putus-putus. Bang Wei, kita merujuk dulu ke perikop itu tentang doa dalam penyalipan Yesus itu benar-benar disalib. Karena nubuatan itu kan sudah tertulis seperti saya bacakan. Nah, kalau benar-benar disalib, Yesus itu benar-benar disalib. Kalau Yesus itu benar-benar bukan seperti ajaran kalian. Tidak mati. Bukan seperti ajaran Islam mengatakan bukan Yesus yang disalib. Ya, tapi kalau Islam kan mengatakan Yesus. Nah, itu kan sebagai bukti bahwa benar ya Yesus itu disalib. Ya, kalau memang Yesus disalib,
nubuatannya. Kalau memang Abang sendiri sudah baca. iya, kalau Gitu. memang Yesus disalib itu artinya harus sesuai dengan nubuatan, yang dimana di nubuatan itu tidak mati dan bisa melihat keturunannya. Konsekuensinya Kristen harus mengakui bahasanya Yesus itu mempunyai keturunan alias mempunyai istri juga. Begitu. Paham ya? Maka di Tadi sini udah Kristen malah dijelaskan, Mana? Musa. Tadi udah Gimana dijelaskan. ada Kamu nggak kamu nggak Apakah terima nubuatan ketetapan itu itu ya terserah kamu. Kayak mana? Kamu nggak bisa mengotakkan ketetapan agama seseorang. Kamu mau terima atau nggak terserah kamu. Nubuatan mana? Nggak boleh itu kamu nggak fair namanya. ini debat. Nubuatan mana? Kayak mana kan sudah dijelaskan tadi ya. Jadi mau sekeras apapun mau malaikat turun pun jelaskan kok ndak percaya kok ndak bisa ubah ketetapan itu aja dalam ajaran Nubuatan seseorang. mana? Ya, Balik lagi kita ke jangan sekarang ke sini. berpikir kita ya. Teks Ibraninya, baca Nggak bisa kok Ibraninya. kayak gitu. Kita bisa Terus baca kok- Al-Qur'annya di kok- sini. Terus kau Baca bahas Ibraninya. tentang Mazmur itu Jangan yang ambil ayat pertemuan 69 dulu, itu bosan aku. tentang doa. Itu tentang doa kalau kamu tahu ya. Baca Yang Ibrani. gua baca Ibraninya, sepotong baca perikopnya dari atas. Ibraninya Itulah baca. kau Kau punya tes Ibrani baca dari atas seluruhnya. Masa lah kau ngambil ekornya di bawah baru kau tancapkan ke kepalanya? Kayak mana caranya? Itu kalian ambil sepotong-sepotong Enggak, lah, maka gini, diyakini Yesus. jangan kau potong ekornya, kau mau tancap di kepala, ya salah bro. Iya, Makanya lu pindah karena lu nggak paham. Aku bilang pelajari karena aja, saya paham. dalami aja tuh yang baru. Nggak usah kau kotak-katik lagi karena kau nggak paham. Kalau Anda Itulah tidak alasannya, mampu bukan kau nggak paham. ya jangan ikut berdebat. Nggak bisa Kalau kau Anda kayak gitu, tidak bisa ya. menonton video-video Belajar debat, dulu, ya jangan ditonton. belajar dulu yang benar. Kau kalau Anda memahami, melarang kalau saya kau apa memahami isi Alkitab urgensinya? itu baca Berdebat keseluruhan. dilindungi Jangan kau potong undang-undang, ekornya, kau bro. tancap di Selama saya kepalanya, tidak ya. menghina, Logika kau mana? Logika kau mana, bro? logika kau yang bro? mana? Masuk akal Kalau nggak kalau keturunan- pondasinya kau taruh di atas genteng? Masuk akal nggak kalau rumah itu pondasinya kau taruh di atas genteng? Coba Kau menertawakan Anda mau kebodohanmu. menjelaskan pada saya yang Orang dimana saya tertawa adalah membaca. orang yang bodoh Sementara seperti Anda itu. mau menjelaskan pada saya, tapi saya sendiri tidak tapi Anda sendiri tidak membaca. Bagaimana Udah Anda dijelaskan dapat menjelaskan sama lalu saya kau, akan tidak percaya perlu kalau dibaca Anda sendiri tidak pernah panjang-panjang. membaca. Hah? Udah dijelaskan sama kau nggak percaya. Masa kau buat ketetapan itu ya nggak bisa lah. Nah, sekarang begini, Otak kau kalau di mana? keturunan yang dikata keturunan itu seperti apa sih? Udah dijelaskan tadi, kau mau terima nggak coba terima jelaskan terserah lagi. Bang Albi. kau itu. Buka Matius 1:13 Bang Albi, di situ ada silsilah. Dia kan ngomong silsilah. Tuh, buka Matius 1:13. Apa yang dikatakan di situ? Kan Anda yang ini berdua kan ngomong silsilah kan, Matius 1:13. Ya kan? Itu silsilah siapa itu? Iya. Itu kan silsilah sebelumnya. Tidak. Apakah silsilah sesudahnya ada? Tunggu dulu, sebelum kita merujuk ke sana kita harus tahu dulu perjanjian Allah dan Abraham. Kau harus baca dulu perjanjian Allah dan Abraham. Itu kan silsilah. Kok harus perjanjian sih? Itu jelas-jelas sebelum ada itu kan, sebelum ada keturunan itu kan Allah sudah menetapkan perjanjian dengan Abraham. Bagaimana kau? Silsilah sesudahnya mana? Lah itu otaknya di mana itu? Kau harus belajar yang dari awal dulu, bro. Jangan langsung itu kan di tengah coy. Itu kan sebelumnya. Udah jelaskan. Itu kan sebelumnya. Enggak kuat nih kotaknya kalau sesudahnya mana? Pemahaman yang lebih tinggi, jelaskan lebih sederhananya, Bang Boy. Otak itu goblok betul kalau pikir. Nah itu kan minta silsilah kan tuh kau kasih ku silsilah. Enggak, kalau ku tanya kau silsilah tapi kan itu silsilah nenek moyangnya. Enggak. Silsilah Nanti Yesus punya silsilah dong. Enggak. Yesus menikah tuh. Silsilah nabimu mana? Iya, karena kan dia datang sebagai manusia. Tuh minta silsilah nabi. Kita minta silsilah Tuhan enggak mau. Nabimu ada enggak? Nah, yang jelas Aki, mereka terguncang enggak ada lah. Ketika mereka terguncang ketika ada kalimat racun itu mereka terguncang. Iya, kau yang terguncang. Tadi jelaskan kau enggak paham kalau kau tanya balik dalam Alkitab kau bisa jawab enggak? Kau dijelaskan pun enggak paham. Muhammad saja mati nggak bangkit. Kalau ya Yesus itu mati. Emang bener tugas dia udah selesai. Lah emang tugas dia udah selesai ngapain bangkit lagi? Tugas apa, Cok?
Tugas lu lihatlah. Islam nomor 2 di dunia, bro. Enggak, kau Islam nomor 2 di dunia. Buktinya aja. Silsilah Nabi kau mana? Oke, Silsilah Nabi sekarang Mana sudah Ada silsilah selesai. Tugas Oke, sekarang kita sudah selesai. buktikan apakah Kami Ya nggak bakal apakah mungkin dong Yesus Islam itu nomor 2 benar-benar di dunia. tersalibkan? Sedangkan agama Apakah nomor Yesus 1 di itu dunia. apakah Yesus itu benar-benar mati? Ayo kita buktikan. Ya. Ada silsilahnya. Lah, kok saya masih lari ke situ? Ayo Inilah kita Yesus buktikan, Kristus anak bro. Daud, Kalau memang anak Yesus itu mati, Abraham. Aduh. Udah dikasih tahu juga. Dia keluar kan. Yesus itu ya, kalau kalian mau tahu tidak ada seorang pun Kristen di muka bumi ini sebagai otoritasnya bahwasanya mereka mengetahui dengan pasti bahwasanya Yesus itu hari apa disalibkan, hari apa ditangkap, dan jam berapa disalibkan. Tidak ada satupun Kristen di Sudah muka ada. bumi ini sekalipun Sudah ada otoritasnya semua. tidak ada Sudah yang ada tahu. semua. Nggak Itu kan ada, katamu nggak ada. doang. Kristen nggak ada. Apakah Tidak Yesus ada pernah menyebut semua. diri dia Kristen? Itu kan katamu doang. Nah, Kok sekarang katamu sih? Yesus Makanya ada ditangkap peringatan hari apa? Paskah. Makanya ada Yesus peringatan ditangkap hari namanya hari apa? Paskah, bro. Nah, Yesus nggak ditangkap hari kenal apa? Kristen. Yesus nggak kenal Makanya- perjanjian makanya- baru. Yesus Kenal ditangkap hari ada apa, bro? Yesus. Alah, bro, kan udah ada Bro. peringatan Paskah. Iya, Paskah itu apa sih? Yesus Lu ditangkap hari dulu apa? jemaat apa, bro? Lu dulu jemaat apa, bro? Nggak, ditanya Bukan orang Yesus. Kristen. Lu dulu jemaat apa, bro? Jemaat Yesus apa, bro? ditangkap hari apa? Ditanya kok Bro, malah jemaat apa, bro? mutar-mutar. Gua bukan orang Jemaat apa, Kristen, bro? bro. Masa Paskah aja lu Gua nggak bukan tahu? orang Kristen. Yesus ditangkap hari apa? Bro, jemaat apa, bro? Ditanya Paskah kok aja nggak malah. tahu, bro. Wah, Tahu Paskah nggak? terguncang. Yesus emang nggak kenal Paskah Kristen. Tahu hari Saya Paskah minta nggak? ayat mana Yesus menyebut diri dia Kristen. Tahu Coba hari mana Paskah ayat? nggak? Tahu hari Paskah nggak? Mana ayat Yesus benar menyebut diri dia Lu Kristen? jemaat apa nggak tahu? Ada nggak? Ada Yang nggak? sesuai Jemaat mana, nubuatan. bro? Ada Nggak nggak? tahu Yesus Kristen, menyebut bro. diri dia Kristen. Mana Aku ayatnya? boleh nanya nggak? Enggak. Turun Ntar dulu itu dulu. Aku Jawab boleh dulu. nanya nggak? Jawab dulu. Boleh nanya Yesus nggak? kenal Kristen kagak? Minta Aku boleh nanya ayatnya. nggak? Aku boleh Minta nanya nggak? ayatnya. Aku boleh nanya nggak? Minta ayatnya. Boleh nanya nggak? Minta ayatnya. Silsilah nabimu mana? Ini dari tadi Busi Woi naik Nabi turun Muhammad punya silsilah nggak? Oke, gini loh. Kalau Gemes begitu banget lu naik turun. Silsilahnya mana, bro? bertanya. Silsilahnya Gini, mana, saya bro? bertanya dulu. Udah, Saya- apakah jawab dulu, bro. Pertanyaanku ini, bro. Ini simpel kali nih. Ini Yang tadi dasarnya. yang tadi dulu satu-satu. Uy. Ada Bang Ya, Erik, ini ada Bang jawab. Erik. Apa benar Al-Quran itu adalah firman? Bang Malak, ada Bang Erik, Bang. Aduh, Saya turun dah, takut ini, saya takut. gantiin, Nggak Bang. bisa jawab. Takut. Gantiin. Takut. Ya ganti Aku takut sama menjawab, siapa? ya. Jangan sama Kristen Takut. dong. Ini Islam ganti. Itu ada Bang Erik itu, Bang Cinta Iya, Solawat. ganti sama siapa? Saya tanya Kalian bertiga kepada- tuh ngalah. Koko ngalah, Mualaf ngalah, Albi ngalah. Bang Musa Ya udah saya ngalah. ngalah. Jangan sama Kristen Ada lagi. orang Islam di sini. Lang dijawab pertanyaan aku. Saya tanya kepada orang yang merasa Islam. Saya tanya Iya. kepada orang yang merasa Islam. Sekarang Ya, kan tadi makanya saya tanya gini. Anda bisa menjelaskan. Makanya saya tanya, kalau ketika saya membacakan Bible dikata saya tidak mengerti. Anda yang lebih mengerti katanya. Maka dari itu saya bertanya pada Anda, hari apa Yesus itu ditangkap? Kamu udah dijawab, tapi kamu nggak Iya, mau menerima jam berapa? kenyataan itu kayak Hari mana, apa? bro, Iya, bro. belum. Kalau yang ini Bro, belum bro, dijawab. nggak bisa lah Yang kau mana? mengubah Jam berapa? ketetapan Hari apa? ya. Garam itu nggak bisa kau ubah jadi gula, bro, ada aja kau ini udah. Ya, hari Yang lain. apa ditangkap? Yang lain. Kalau memang Yesus Lu itu udah dijelasin disalib. nggak mau nerima ya udah terserah lu. Gue nggak Iya. paksa lu nerimanya. Iya, coba Terserah lu. jelaskan dulu. Katanya ngerti Kan tadi. udah dijelaskan sama Bang Woi. Iya. Apalagi Itu kan masalah keturunan. Ini masalah itu kan. penangkapan. lu bisa bahasa Indonesia nggak? Lah, Lu bisa yang bahasa tadi Indonesia masalah keturunan. Bisa bahasa Yang Indonesia ini nggak? masalah Udah dijelasin bahasa penangkapan. Indonesia, masih aja lu Katanya nanya. Yesus itu mati katanya. Kenapa kalian tidak mengimani? Makanya, oh benarkah mati? Siapa Mari yang kita tidak mengimani buktikan. itu kan kata lu. Loh, ini tadi ada Itu Kristen kan kata Kristen lu. itu mendengarkan. Saudara-saudara Yang kami, mengimani itu lu, saudara-saudara saya bro. mendengarkan di bawah. Yang nggak mengimani itu lu, bro. Loh, Ngapain kok permasalahkan kami? jangan gemetaran, Adalah. jangan terguncang. Gantilah. Santai Ganti, saja ini ganti. debat ini Ganti. selagi ilmiah, Ganti. tidak dilarang Ganti. undang-undang. Jadi bahkan jelasin kok nggak mau dilindungi. terima, udah terserah kau. Ganti. Aduh,
Aduh, cumananya ini menjadi Kristen. Kau pernah Kau baca itu isi belajar kitab tidak? setengah-tengah, pindah ke sana setengah-tengah. Kau kalau mau duduk di antara dua kursi nggak bisa, bro. Kau jatuh kau. Kau pernah baca isi Di kitab sini kau tidak? setengah-setengah, kau sana kau setengah-setengah. Kamu duduk di dua kursi itu nggak bisa, jatuh kau di tengah-tengah ya. Jawab Nggak usah dulu. lagi lagu jelaskan sama kau. Udah dijelaskan sama kau, entah terima kau terserah kau lah. Yang ku Nggak bisa tanya, lagu paksa kau, yang tadi nggak kan bisa lagu paksa kau menjawabnya ini ngawur apa? tuh ya kan? Karena lu Oke lah, aku dari terima. lahir aja mak bapakku aja udah menyuruh kau menerimanya, tapi kau Ya nggak bisa, apalagi aku yang sudah, bukan jangan siapa-siapa curhat. kau ya. Kok Jadi nggak malah bisa aku curhat? tetapkan kau percaya itu ya. Cup, jangan menangis. Nanti abang belikan Yang permen. lain ya, yang lain ya, yang lain. Oke. Hari apa? Hari Nanti apa? kau nangis. Hari apa? Hari apa? Guling-guling. Hari apa? Yesus ditangkap hari apa? Woi, Bang Woi, Hari dia nggak tahu, apa? dia nggak tahu hari Paskah, Cok. Apa? Iya, Nggak hari tahu apa? dia ini dulu jemaat apa ya? Iya, hari apa? Hari apa? Di jemaat Hari Tolokolo dia. Jumat. Hari Jemaat Jumat. Lato-Lato dia. Hari Jumat. Di Ditangkap jemaat hari Jumat. Lato-Lato. Begitu. Ya, hari Ya. Jumat. Kalau ditangkap Di di jemaat hari Jumat, Lato-Lato, nggak. disalibkannya malam Sabtu itu tidak sesuai nubuatan yang ada di Lu dalam udah belajar. tanda Nabi Yunus. Maaf, Yang di sebenarnya lu dalam udah belajar di semua dalam ya. perebukan Tapi otak itu kau nggak kesampaian. 3 hari 3 malam penuh. Nah, Yesus baru 2 malam 1 hari. Tidak tergenapi itu. Ya kan? Udah dijelaskan, kau nggak mau terima kayak mana Dan sih? ketika Maria mendatanginya, menurut Markus itu ya pagi-pagi buta. Tapi menurut Yohanes itu hari masih gelap. Mana yang benar? Ketika menurut Markus mendatanginya mendatanginya sendiri Maria Magdalena ke kubur, ya. Belum sempat masuk sudah berlari. Tapi menurut Yohanes itu mereka masuknya rombongan, ya, berombong-rombongan, kampanye lah mungkin, ya. Terus tapi mereka masuk. Tapi di kisah para di Markus tidak masuk. Mana yang benar? Ya lengkap dong. Jangan kau tambah-tambahi, bro. Tambah-tambahi. Berpendapat, aku juga bisa berpendapat. Nih, ku bacakan ayatnya ya. Ku bacakan ya. Ku bacakan. Salah kaprah. Ya, makanya kalau aku salah, kau benar, kau benahi ya. Makanya diam. Ini mau jelaskan, makanya diam. Nah, coba jelaskan. Siapa tadi menanyakan silsilah Rasulullah tadi? Siapa tadi menanyakan itu? Saya. Bisa aku jawab? Makanya dia. Siapa? Woi. Saya jawab ini. Makanya dia. Woi. Emang nggak boleh nanya? Iya. Jadi aku mau jawab ini atau nanti aja? Ya. Atau aku jawab dulu pertanyaan Bang Musa. Saya jawab dulu. Ya, oke. Lanjut. Ini ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus, ya. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur, ya kan? Mereka berkata seorang kepada mereka yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ini di Markus ya, Markus 16. Sampai nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sekarang kita cross check. Terus? Nah, kita cross check di Yohanes ya. Santai, Bro. Makanya ini mau jelaskan ini. Nah, baca dulu biar dia baca dulu. Di Yohanes ya, di Yohanes 20 nomor 1 hingga nomor 2. Dijelaskan mau biar dia baca Pada dulu. hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Nah, tadi yang di Markus katanya masih baca dulu semuanya. Matahari sudah terbit ya, tapi di sini masih gelap ya, masih gelap katanya. Baca dulu. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil
dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil maling dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya. Terus? Nah, kenapa kalau memang Yesus itu mati dikubur ya, kenapa informasinya berbeda? Di sini ya Apanya di berbeda, Yohanes 20 bro? nomor 1 hingga nomor 2 ini Maria Magdalena mendatangi kubur itu sendirian dan hari masih gelap. Belum Apanya sempat yang masuk, berbeda, dia bro? sudah lari kabur. Apanya yang Paham berbeda, ya? bro? Itu kan yang dikatakan itu kan suatu kejadian itu di sana. Apanya yang Iya, berbeda? makanya ya oke, kejadian. Itu suatu Lalu kejadian yang terjadi di iya, sana. betul. Apanya yang Iya, berbeda? betul. Saya tidak membantah itu kalau itu kejadian, ya kan? Saya tidak membantah itu. Namun kejadian itu mengapa berbeda? Ketika Apanya yang berbeda, Maria Magdalena itu dikisahkan di Markus tadi bahwasanya Maria Magdalena dan keluarga dan ibu Yesus itu mendatangi kuburnya beramai-ramai, berombongan, itu matahari sudah terbit. Ya kan? Namun di Yohanes ini Maria Magdalena mendatangi sendirian dan tidak sempat masuk. Iya, Tidak sempat sendirian masuk. kemudian dia kembali, itu kan terbuka. Kembalilah dia kepada murid-murid itu dan bertanya, lalu pergilah Iya. lagi. Pas dia pergi matahari udah terbit, lo kayak gimana? Itu kan aku bilang itu kan suatu kejadian, kayak mana lo? Lah, orang kembali lagi sudah dibilang dicuri maling. Katanya sudah dicuri maling katanya. Bro, Mayat itu Tuhan. simpelnya bro ya. Kalau lu mau paham itu simpelnya, lu jelasin panjang lebar. Gua dua kata aja gitu jawabnya. Kalau lu nggak paham ya udah. Maria Magdalena mengatakan tuh mayat itu Tuhan jelas dicuri itu kayak maling. gitu. Kalau lu mau tahu, kalau lu mau dijelasin, kalau lu nggak terima ya udah. Bentar dulu. Mau terima ya nggak udah. Nggak mau terima ya udah, nggak paksa gua. Lah, aku ketawa. Udah. Ya. Ini mau sampai kemana? Mau sampai ke Nabi Ismail apa sampai ke Nabi Adam alaihissalam? Oke, silakan. Dari awal. Sampai ke Nabi Adam ya? Dari awal. Ya. Loh, Bismillahirrahmanirrahim. Gak sering. Masa kita gak bisa bertanya ini? Iya, saya jawab. Sampai ke Nabi Ismail apa sampai ke Nabi Adam? Dari awal. Dari awal. Oke. Aduh, mereka takut menerima pertanyaan dari Bang Boy ini kalau begini. Rasulullah SAW memiliki sanad di Mereka atasnya. ternyata Ya. takut. Muhammad, sabar. Dengar nggak? Mau dengar nggak? Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Yang dulu mau kita udah tadi. Bocil. Dengerin Ya. dulu. Bisa dengerin nggak? Muhammad bin Abdul. Mau dengar nggak? Yang nanya tadi silsilah Rasulullah mau dijawab ini apa enggak? Maksudnya, oke. Tapi saya bertanya sebentar bisa kan? Ini dulu saya jawab. Siapa tadi yang bertanya tentang silsilahnya Rasulullah? Silakan jawab. Oke. Oke. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hisham. Nama asli Hisham ialah Amr bin Abdul Manaf. Nama asli Abdul Manaf ialah Al-Mughirah bin Qusay. Nama asli Qusay ialah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik An-Nadr bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrikah. Nama asli Mudrikah ialah Amir bin Ilyas bin Muddar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud. Ada yang mengatakan Udad ialah anak Mukawim bin Nahur bin Tirah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Khalilullah bin Tarih yang tidak selain adalah Azar bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falik bin Aibar bin Shalik bin Ikhshad bin Sam bin Nuh Lam bin Matushalak bin Aknuh yang tidak lain adalah Nabi Idris. Baca Google ya. Ini baca Google ini. Sama aja, ini baca Google kalau gua makan kok hafal ya. Oh, ini baca Google. Ini baca Google namanya. Ini baca Google. Ini baca Google. Enggak, aku nanya dari awal. Ini baca Google nih. Ada Adam dan Hawa. Ini baca Google. Hawa turun ke Adam dan Hawa, ada Kain dan Habel. Seterusnya Ini baca. langsung. Ini baca Google nih. Kan kita dari Adam dan Hawa, Bang.
Ini Adam ini. Mana? Ini Adam. Dari Adam dan Hawa terus Ini setelah Adam. Adam dan Hawa yang Ini mana? Adam. Setelah Adam dan Hawa siapa? Adam kan gak ada binnya. Mau kemana lagi? Masa enggak? Adam bin apa? Ya. Adam bin apa? Adam bin apa? Keturunan apa? Kita keturunannya siapa? Adam bin apa? Adam bin Adam. Kita keturunannya siapa? Iya Adam bin apa? Aku tanya samamu. Ada nggak binnya Adam? Keturunannya siapa? Jawab bodoh kali kau ini. Kita keturunan Ini Sis bin Adam. Nah, habis ke Adam siapa? Hah? Habis ke Adam siapa? Sis. Terus Habis itu ke Yanis, Kainan, Mahlil, Yar. Apa lagi? terus Idris. Mana lagi? terus Akhnuk. Matusyalak. Nuhlam. Sam. Irfaksyad. Syali. Ini lengkap. Apa lagi mau kau tanya di sini ha? terus Nih. yang dikatakan Ini lahir tahu dalam kok. keadaan Ini yatim dua itu jilid gimana? ini. Gimana? Yang ada dikatakan lahir dalam keadaan yatim itu gimana maksudnya? Ya Rasulullah kan ayahnya kan Abdullah kan meninggal pada saat Rasulullah masih dalam kandungan. Jadi ibunya juga Ibunya belum. Gimana kalau ibunya meninggal Rasulullah berarti belum bukan lahir? yatim dong. Yatim lah. Jadi gimana menurutmu nggak? Ya yatimnya nggak ada orang tuanya, coy. Kayak mana sih? Yatim piatu nggak ada orang tua. Nggak. Sekolah di mana sih? Kok ada Kacau. ibunya? Kacau lu, kok ada ibunya? Gimana nya belajarnya kalian ini? Bro, yatimnya nggak ada orang tua. Sekarang lu bilang ada ibunya. Kayak mana? Gue nggak ngerti bro. Gue minta pemahaman. Oh, kasih pemahaman. Oke, kasih ke pemahaman Ki. Jelaskan dulu syarat jadi Kristen. Jelaskan dulu syarat jadi Kristen. Aki. Oke, saya jelaskan. Syarat untuk menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Dan untuk menjadi gila itu mesti jadi Kristen. Bro, yatim itu nggak ada orang tuanya. Kalau ada ibunya ya bukan yatim lah. Halo bro. Berenang di lautan fakta itu emang aduh menyakitkan bro. Lah, Kau ngerti nggak yatim itu apa definisinya? Piatu itu apa definisinya? Buka Google kau punya HP kan? Buka itu. yatim kok ada ibu kayak mana, Cok? Dah, malas gua. Yatim itu apa definisinya? Piatu itu apa definisinya? Itu beda. Yatim piatu itu beda lagi. Paham nggak? Wah malah turun kabur nutin. Waduh. Halo. Tes. Pantaslah kalian disebut domba. Nah. Halo. Assalamualaikum.